Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildandri Dharma Nusantara. Saya di sini akan menjelaskan dari tugas saya yang bertema Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada di era globalisasi ini segala upaya dilakukan demi kemajuan taraf hidup dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Berbagai buah pikiran, manusia telah terlahir menandakan dunia ilmu, pengetahuan, dan teknologi terus berkembang. Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa berkembang selalu berusaha mengejar segala kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Disadari atau tidak, gejala globalisasi sudah terjangkit di negeri ini. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil karya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi semakin melekat. Pemerintah sebagai pihak pemegang amanat, mau tidak mau, harus mengikuti irama kehidupan bangsa ini. Sehingga kedepannya segala perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang telah dicapai tidak salah arah dan tepat pada tujuan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dengan kunci dasar persatuan rakyat Indonesia. Berikut dengan poin-poin dari Pancasila itu sendiri yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berdasarkan sila pertama, iptek tidak hanya memiliki apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia sealam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematika dari alam yang diolahnya. Poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat membandingkan atau meningkat progres harkat dan martabat, diabadikan untuk meningkatkan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, untuk yang poin yang ketiga, persatuan Indonesia. Iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kesatuan bangsa, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Dan yang poin yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Selain itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik atau dikaji ulang, mungkin seperti maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori yang lainnya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, negara, serta manusia dengan alam lingkungannya.
Dan yang poin dan selanjutnya ada peranan Pancasila dalam pengembangan iptek ada 3, yaitu yang pertama ada filtrasi, ya. Sebagai filtrasi, Pancasila sebagai filtrasi, maksudnya budaya asing ke Indonesia di era globalisasi ini. Dan yang kedua ada sebagai tolak ukur dalam ilmu pengetahuan teknologi, tidak selalu positif, namun ada juga negatifnya. Maka dari itu Pancasila sangat penting sekali, peran penting dari Pancasila. Dan yang ketiga ada sebagai alat kontrol. Perkembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan yang tidak diinginkan dengan adanya nilai-nilai Pancasila. Perkembangan iptek dapat terkontrol, sebagai contoh cloning atau bom nuklir. Dari kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu nih, iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dan Pancasila antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang kohesif. Maksud dari situ, iptek dan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Pancasila sangat membantu dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Baik, terima kasih dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.